Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man wasalahuna salihun. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amitna fi matatihim wa ahsyurna fi zumratihim ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ibnahima wa banatihima alladhina ittaba'u sabilahum ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in thumma ila hadrati Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi kaffati ashabi Rasulillah wa asya'ihi wa atba'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in thumma ila ruhi jami'i ahli al-quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila arwah walidina wa walidikum wa ambatil muslimin ala ma nawaina wa ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salih ya ruhil wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para alim, para sepuh bina sepuh, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat panjang umur. Sehingga dengan panjang umur kita dapat menambah, mengamalkan pundi-pundi amal soleh ataupun solihah. Nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan rutinitas ibadah setiap hari dalam keadaan nyaman. Nikmat rezeki yang cukup. Dengan rezeki yang cukup kita beribadah pun dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentrem, kalau enggak tentrem keluarganya pasti kita ya melangkah kemanapun tidak akan tenang. Mudah-mudahan semuanya itu diberi keberkahan oleh Allah, termasuk keberkahan kepada anak cucu kita yang kelak akan mendoakan kepada kita. Makanya istilah pepatah itu urifan ni'amu ba'da hurimah. Kenikmatan itu bisa dirasakan jika kenikmatan itu sudah tiada. Asy-syababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa muda tidak bisa dirasakan nikmatnya kecuali oleh mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Masa muda tidak bisa dirasakan, tidak bisa dinikmati kecuali oleh mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Andai kata dulu. Nggih Pak Haji.
Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan, afiyah tidak bisa dirasakan kenikmatannya kecuali orang-orang yang mereka terkena musibah. Okay. Yang tadinya enak berjalan, makan enak, tidur enak, tidak tahunya kena musibah sakit, mau bergerak sakit, mau berjalan sakit, mau bangun sakit, baru terasa, oh iya ya orang sehat luar biasa. Okay. Was-sihhatu la ya'rifu qadraha illal marḍa. Orang yang sehat tidak bisa dirasakan kesehatannya itu, tidak bisa dinikmati kecuali mereka-mereka yang sakit, lebih-lebih berada di rumah sakit. Rumahnya bagus tapi di dalamnya rata-rata tidak akan kerasan di dalamnya. Semuanya kepingin segera keluar dari rumah tersebut. Okay. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Hidup yang saat ini kita nikmati, umur yang kontraknya kita nggak tahu, cuman dikasih gambaran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati ummatun marhumatun. Umatku itu umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya itu pendek-pendek, tapi pahalanya melebihi nikmat-nikmat nabi-nabi yang terdahulu. Okay. Melebihi nabi-nabi yang terdahulu. Okay. Umur umatku ya baina sittina was sab'ina, antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika. Tadi dalam hadis Nabi, umur umatku itu, a'mar ummati kata Rasul, baina sittin was sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalika. Sedikit sekali dari kalangan umatku itu yang dapat melebihi umur 60 atau 70 tahun tersebut. Kemungkinan di dalam masjid ini yang umurnya di atas 70 tahun tidak lebih daripada 3. Okay. Oke, bisa dilihat rata-rata masih 40 tahun lebih, 50 tahun lebih sedikit, 60 tahun lebih mulai sedikit, karena banyak yang rematik lah, encok lah, yang sakit ya kepala, macam-macam. Oke. Nah, ini nikmat hidup itu baru dirasakan kalau sudah meninggal dunia. Makanya orang yang telah meninggal dunia itu kepingin ya dipulangkan lagi ke dunia ini, fa'as-saddaqu, kepingin menginfakkan seluruh harta bendanya ya, wa'malu sholihah, dan kepingin mengerjakan amal-amal yang soleh yang selama ini ya mereka tinggalkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sengaja pada pagi hari ini menyinggung bab berkenaan dengan kedua orang tua kita, kepada mertua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara sesepuh-sesepuh kita dan seterusnya. Di samping itu menyinggung bab masalah kurban, nanti biar sama-sama dapat, karena waktunya singkat dibagi-bagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Lubabul Hadis muallif Imam As-Suyuti, di situ diterangkan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bir di situ sifatnya luas, tidak hanya menuju satu orang, satu kelompok, tapi beberapa kelompok. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Nanti diterangkan di belakang, harus layyinan, lemah lembut, hasanan bagus,
bita'attubin berakhlakul karimah, wa tauqirin menghormati, wa ta'zimin mengagungkan kepada bapak ibu kita. Sudahkah kita seperti itu? Nah, itu pertanyaan. Termasuk kepada kedua mertua kita, bapak ibu mertua kita, itu pun wajib dihormati sebagaimana orang tua kita sendiri. Termasuk pula guru-guru kita. Guru kita sudah meninggal dunia, cari makamnya, cari pesarehannya. Pesarehannya tuh jauh, di mana tempatnya kita nggak tahu, anak-anaknya. Kita diperintahkan seperti itu. Kalau sudah kita berbuat baik kepada mereka itu, otomatis di dalam hadis itu tabarrukum abnaukum, pasti generasi berikutnya, putra putri, bapak ibu yang berbakti kepada bapak ibunya, kepada mertuanya, kepada guru-gurunya, saudaranya dan seterusnya, digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala akan lembut berbuat baik kepada kita. Makanya untuk mengharapkan putra putri yang soleh ataupun solehah, ternyata bapak ibunya harus soleh-solehah terlebih dahulu. Sangat tidak mungkin kalau bapak ibunya enggak soleh terus putra putrinya itu mau soleh. Karena kalau putra putri yang soleh atau solehah, setiap sholat mendapat doa dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala di suatu tempat yang jauh dari yang sudah tidak ada lagi mampu tembus suara di situ, bahkan malaikat Jibril pun tidak akan mampu memasuki atau melewati tempat tersebut kecuali hanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Lah di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Allah Rabbul Alamin. Di situ Nabi kita Muhammad membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi melanjutkan, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya di dalam tahiyat itu dimantapkan, karena pada waktu itu intinya di situ. Jangan at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, mempunyai kecepatan seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bab uquqil walidain utawi iki bab nerangake bab uquqil walidain, wong tua masalah wani atau nyakiti kepada kedua orang tua. Jadi bab orang yang berani kepada kedua orang tua. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha yang artinya kurang lebih sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Ayat ini tidak boleh lepas dengan gandengannya, itu wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah sebaik-baiknya. Di situ tidak tertera hasanan, tidak. Maka Allah kasih ihsanan. Di dalam tafsirnya ihsanan itu tadi sudah saya sebutkan, ay layyinan, lemah lembut, bita'addubin, berakhlakul karimah. Berakhlak itu luar biasa. Ada
ada namanya di mana itu di Jombang, ada Habib Husin bin Abdullah Al-Haddad, dengan di Bogor abangnya Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Itu sama-sama walinya Allah. Habib Husin itu adiknya. Ketika bertemu abangnya, beliau nggak mau nyingkuri. Tahu nyingkuri ya, membelakangi. Jadi begitu salam, dia pulangnya tuh mundur terus sampai tidak kelihatan abangnya tersebut, baru dia membelakanginya. Ini bentuk orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang soleh, walinya Allah, sebegitu penghormatannya kepada abangnya, lebih-lebih kepada orang tuanya. Makanya bita'addubin berakhlakul karimah, wa ta'zimin mengagungkan, wa tauqirin ya menghormati, wa ta'zimin mengagungkan, dan seterusnya. Ihsanan di situ. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah ibn Abbas, yuridul birra bihima ma'al lutfi walainil janib. Allah Ta'ala menghendaki agar kalian semuanya memperbaiki hubungan kepada kedua orang tua ma'al lutfi, dengan ya kata orang Jawa welas, lembut, nggih matur nuwun, monggo, dan seterusnya. Walainil janib, ya, dan halusnya tindakan kita ini, kasih minuman dengan cara yang bagus, mau mencucikan bajunya dengan cara yang bagus, ngasihkan handuk mau mandi pun dengan cara yang bagus, ya, memasakkan sandalnya dengan cara yang bagus. Fala yaghludhu lahuma, maka kalian jangan bersifat kasar dengan kedua orang tua. Fil jawabi, di dalam masalah komunikasi. Wala yuhiddun nadhara alaihima, dan jangan terlalu melihat sampai melebihi batas, seperti marah begitu memandang terus dilihat terus, jangan sampai seperti itu. Minimal menundukkan pandangan kepada kedua orang tua. Wala yarfa'u sautahu, dan alaihima, dan jangan meninggikan suara kepada kedua orang tua. Bal yakunu baina yadayhima, ketika kalian berhadapan dengan mereka, mithlal abdi baina yaday sayyidihi, sebagaimana anak buah kepada bosnya, ya, harus sopan. Tadhallulan lahuma, karena menunjukkan, karena kita itu sangat hina, sangat rendah dibanding dengan kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah taala memfardukan, menyuruh menyembah, ya, menyuruh ya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya. Bahasanya begini, kita tidak diperintahkan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasanya ibadah. Ibadah itu apa sih? Hanya sholat tok? Apakah hanya zakat tok? Hanya puasa saja? Tidak. Al-ibadatu huwa ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qawlan aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyan.
Nama bagi segala sesuatu, lima yuhibbuhullahu wa yardahu, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa qaulan perkataan, au fi'lan atau perbuatan. Jalian secara terang-terangan seperti jamaah 5 waktu, duduk seperti ini. Jalian. Rahasianya orang ngaji seperti ini, sampai duduk sesaat dalam keterangan di dalam kitab itu. Dengan orang yang beribadah di Mesir, beribadah di sana. Di Mekah, Madinah ibadah. Di Amerika, di England beribadah, merata seluruh dunia beribadah kepada Allah. Itu lebih utama orang duduk sesaat mencari ilmu seperti ini. Makanya kadang-kadang kalau kita belum paham lah males. Saya sudah biasa dengar paling yang disampaikan hanya itu tok. Jangan seperti itu. Jangan sampai kecampuran hati yang kotor seperti itu. Karena di dalam suratul Kahfi, mungkin bapak ibu sudah pernah dengar, sudah sering baca, di ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang kepingin bertemu Tuhannya, ay Allah Rabbul Alamin, ay bithawabin kamilin, dengan betul-betul membawa pahala yang sempurna, pahalanya utuh, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya Allah, falyamal amalan sholiha, maka lakukanlah amal yang bagus. Yang bagus apa? Yang diridhai dan yang dicintai oleh Allah. Jangan sekali-kali melanggar larangan Allah, walaupun sedikit jangan sampai dilanggar. Karena apa? Setiap pelanggaran larangan Allah itu akan berdampak. Di samping iman dan ruh itu bersenyawa, ibarat iman dan ruh itu bersenyawa, begitu bermaksiat imannya jatuh, rohnya goyang, mau kembali lagi bersenyawa lagi memerlukan waktu yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang agak lama untuk kembali lagi bersenyawa lagi. Makanya ada cerita Habib Umar bin Hafil, Habib Umar bin Muhammad bin Hafil. Suatu ketika mobilnya itu hilang. Mobilnya hilang. Karena mobilnya hilang, muridnya bilang, Habib, bisayyarah, maksudnya hilang, mobilnya hilang begitu. Ya, Sayyidina Umar tidak begitu memikirkan. Masyarakatnya bingung mencari, akhirnya ketemu. Setelah ketemu dikembalikan lagi kepada Sayyidina Umar, kepada siapa namanya, Habib Umar. Bilangnya apa? Hadza haqqun, ini hak sampean. Ini haknya sampean, saya kasihkan kepada sampean. Kenapa Habib? Kami sudah mencari susah payah di pelosok Yaman ini, Habib. Kenapa Habib tidak menerima? Karena mobil saya sudah ditempati oleh orang yang kotor, oleh orang yang bermaksiat kepada Allah. Saya tidak mau seperti itu, maka dikasihkan mobilnya. Ya, ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi diperintahkan falyamal amalan sholihah. Hatinya bersih, ibarat kendi, tahu kendi ya? Tempatnya air itu. Kalau dikasih air yang bagus, rembesnya pun akan bagus, akan air yang bagus. Tapi kalau dikasih ya minuman keras, barang yang kotor, maaf umpamanya dimasuki air kencing, maaf ya, keluarnya pun akan kotor pula. Oke, jadi hati terutama, makanya diperintahkan falyamal amalan sholihah. Ya. Lakukanlah amal yang soleh, jangan bermaksiat kepada Allah, karena bermaksiat kepada Allah itu ada 3 hal. Pertama, mubaidatun anillah, jauh kepada Allah. Yang kedua, mujibatun li ghadabir rabbi, Allah akan murka, marah.
Yang ketiga, wa alimi iqabi, Allah turunkan bala musibah sebab dzamban lima sabaqa, dosa-dosa kita yang telah lalu yang belum ditaubati, sehingga corona diturunkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah kita, padahal tidak harus turun sebab dosa-dosa kita yang banyak, nyantai lah belum taubat. Rasulullah itu taubatnya sabaina ya marrah, 70 kali, tapi bukan 70 kali maksudnya, berkali-kali, berkali-kali, 70 kali banyak. Dan kita ini astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sudah enggak betah, duduk sebentar itu seperti panas itu mau lari ya. Jangan. Itu apa namanya, istimewa sekali bacaan-bacaan setelah sholat, qul atuburis sholah itu ada dasarnya, diterangkan banyak nanti. Kebanyakan rata-rata ini, kebanyakan orang yang duduk istiqomah wiritan sampai doanya imam, meninggalnya husnul khatimah. Karena ada fadilahnya kursi, fadilahnya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ba'dal subuh, ba'dal maghrib dibaca 7 kali. Kalau ketepatan 3 kali ditambah sendiri 4 kalinya. Itu ada keistimewaan sendiri. Jadi fal yamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dicampuri amalan-amalan kita itu dengan menyekutukan Allah. La yura'ina bi amalih, jangan sampai amal-amal kita yang kita kerjakan itu loh dicampuri dengan riya, pamer. Kasih uang kepada Ustadz Qasim 5 juta atau 2 juta, Ustadz tolong umumkan di masjid ya ini infak saya, tapi jangan bilang nama saya, bilang hamba Allah. Ustadz Qasim mengumumkan, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ya ada infak dari hamba Allah 2 juta, mudah-mudahan begini, jamaah mengatakan amin. Sudah selesai. Begitu salam Jumat, wiridan selesai, ngomong kepada kawan-kawannya, oh tadi itu yang infak 2 juta itu hamba Allah adalah saya. Seketika itu rontok, gak dapat apa-apa. Jangan sampai lisugoro kepingin popularitas. Ini setan-setannya yang sangat canggih, menggoda kita itu supaya kita itu tidak dapat pahala, digoda supaya ria, supaya sum'ah, supaya cari popularitas, supaya cari harta semata-mata, harta benda, sehingga kelihatannya amal akhirat tidak taunya larinya ke dunia. Besok di akhirat, ini di waktu sampai jam berapa ini? Bisa paling dikasihkan. Besok di akhirat, ketika umat-umat itu menerima pahala, menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima si fulan menerima, bapak fulan menerima, ibu fulan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Ternyata segerombolan orang itu sudah menunggu ribuan tahun untuk menerima pahala tersebut, uzumah atau rampatan kalau sekarang ini. Sudah menunggu sudah ribuan tahun ingin menerima pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala murka Allah Ta'ala. Idhabu, pergi kamu, jangan dekat, pergi kamu. Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, goleono, cari mereka orang-orang yang dulu kamu kepingin dipuji, kamu kepingin dikatakan hebat, kamu kepingin popularitas, kamu kepingin semata-mata harta, bukan karena aku. Cari mereka. Oleh Allah Ta'ala ditakdir ketemu mereka itu. Setelah ketemu, unzuru, lihatlah, hal tajidu indahum jaza. Setelah kamu ketemu mereka itu loh, kamu akan dapat upah apa enggak? Apakah engkau akan dapat balasan?
Apakah engkau akan mendapat pahala dari mereka? Tentunya nggak dapat apa-apa. Inilah yang kita diperintahkan introspeksi, mengoreksi diri kita. Oh, jangan-jangan amaliyah kita selama ini setelah dites di hadapan Allah Ta'ala besok ternyata kurang. Atau ternyata tidak cukup, atau ternyata habis karena kebanyakan namimah, fitnah, ghibah, ya, dan lain sebagainya, sehingga habis. Atau jangan-jangan sia-sia, enggak digubris, enggak direken, enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lebih berhati-hati, berikhtiyat. Bahasa kasarnya kalau pergi ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah wa ufawwidhu amri ila Allah. Menuju ke masjid, assalamualaikum ya Rasulullah, Allah maftah di abwaab rahmatik, salat tahiyatul masjid, ditambah lagi salat al-fajr dan lain sebagainya kalau salat subuh. Jangan nanti kalau saya nggak datang nggak enak sama Ustaz Qasim, sama Bapak Haji Dasir mamanya, nanti takut dimarahi nanti kalau nggak datang. Jangan ya, kalau ikut jamaah di mana tempatnya istiqomah atau jamaah yang lain lah, nanti kalau saya nggak datang sebagai muqassimul auqat membawa acara nggak enak, selalu nggak datang sebagai ketua, kalau nggak datang gimana nanti ya, orang akan ngomong bagaimana. Nggak usah begitu. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, jadi fal ya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hadirin jamaah pengajian, jamaah subuh dan jamaah majelis taslim yang berbahagia, majelis taklim. Qala Ibnu Abbas, dawuh sapa Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi dikala usia masih muda sudah selalu berkomunikasi kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud, 3 hal. Ini Ibnu Abbas. Thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalathin. Ada 3 ayat diturunkan oleh Allah selalu bergandengan dengan 3 ayat tersebut. La yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha. Ya, tidak bisa hanya dikerjakan satu saja tanpa beriringan, tanpa bergandengan. Harus kedua-duanya, tidak boleh salah satu. Ihdaha, salah satunya diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Tidak bisa, tidak cukup taat kepada Allah toh. Karena ada suatu hadis, la yu'minu ahadukum, belum atau tidak dikatakan beriman kalian, walau amana billahi ta'ala, walaupun sampean iman kepada Allah, hatta yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Ya, makanya di sini faman ata'allaha, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasulah, dan tidak taat kepada Rasul utusan Allah, lam yakbal minhu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Rasul itu di keterangannya, Nabi Adam pun sudah memahami, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka, wahai Adam, jika bukan karena Muhammad aku tidak menciptakan kamu. Tidak menciptakan kamu. Wa ma khalaqtul jannah, dan seterusnya, dan tidak menciptakan surga. Terus kepada Nabi Muhammad sendiri Allah Ta'ala dawuh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, jika bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini semuanya. Ya,
Kalau bukan karena kamu, saya tidak menciptakan alam semesta ini. Ya Allah, Engkau menciptakan alam semesta ini karena aku. Maka aku ini untuk siapa ya Allah? Okay. Khalaqtani ya habibi. Khalaqtani khassatan lil habibi. Engkau aku ciptakan semata-mata menjadi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah taala balik bertanya, ya Muhammad, engkau sudah tahu aku menciptakan alam semesta ini semuanya karena engkau. Terus aku ini Allah Rabbul Alamin untuk siapa? Sakatal Mustafa, Nabi Muhammad itu menundukkan kepala. Akhirnya Allah taala meneruskan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini untuk orang-orang yang lidahnya basah membaca sholawat kepadamu wahai Muhammad. Makanya kalau kita rajin baca sholat, masuk kamar tutup jeklek, kalau belum 1000 kali baca sholawat, belum dibuka pintunya, kalau rutin seperti itu, insya Allah Rasulullah hadir besok di akhirat, bisa bersama-sama di akhirat. Tapi kita enggak mengamalkan seperti itu karena kurang tahu, kurang paham. Okay. Makanya kalau kita rajin mengaji, rajin taklim seperti ini, insya Allah Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk. Ya, menyikapi atau memori itu ada. Oh saya harus begini, oh saya harus begini. Itu insya Allah seperti itu. Okay. Hadirin, makanya di sini barang siapa yang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu. Yang kedua, qauluhu Taala, aqimus sholata wa atuz zakata. Mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan bukan mengamalkan, mendirikan sholat, artinya mendirikan itu betul-betul bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana rukun qaulinya, bacaan takbir yang benar, fatihah yang benar, tahiyat yang benar, sholawat yang benar, salam yang benar, itu bagaimana mendirikan. Tumakninah yang benar itu bagaimana, ya. Di antara yang sepele yang membuat batal sholat ini, sepele tapi resikonya berat. Umpamanya, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, dan seterusnya. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tahu-tahu tangannya diusapkan begini ke muka, batal. Gimana? Ya ndak usah, diturunkan balik, plek tumaninah dulu, sudah baru sujud. Jangan begitu wasallallahu ala Muhammadin langsung dilosor sujud, tumaninahnya hilang. Ini turunkan dulu sebagaimana i'tidal, baru sujud. Ini yang kelihatannya remeh tapi resikonya gede. Termasuk salam, sampean salam itu, assalamualaikum warahmatullah, salam yang pertama. Kelihatan gambarnya pipi sebelah saudara kelihatan sudah. Jangan assalamualaikum warahmatullah, langsung ikut ininya, olahraga begini, batal sholatnya. Ini kelihatannya remeh tapi resikonya gede. Kalau yang kedua sunnah nggak apa-apa, walaupun gerah nggak apa-apa. Yang wajib itu salam yang pertama. Dah ini aqimus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat tok, ndak wa'atuz zakatan, ndak menunaikan zakat. Faman shalla, maka barang siapa yang mengerjakan sholat walam yuzakki, dan tidak berzakat, zakat mal, zakat fitrah. Makanya ada istilah itu khumus. Khumus itu untuk mengantisipasi barangkali zakat kita kurang sempurna. Khumus itu 2,5%. Kalau punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu setiap 1 jutanya 25.000, itu bukan hak sampean. Bagaimana caranya? Disisihkan saja. Pagi-pagi dimasukin situ nggak apa-apa. Umpamanya seperti itu. Kalau 5 juta ya 25 kali 5. Kali 5 ya betul, 25.000 kali 5 dimasukkan ke situ. Kalau sampean mengamalkan seperti itu, insya Allah hidupnya itu diberi berkah oleh Allah.
Barang siapa yang mendirikan sholat tidak berzakat, lam yakbal minhu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, qauluhu ta'ala anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, Allah Rabbul Alamin. Caranya bersyukur bagaimana bentuknya? Inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya, ya, inna a'taina, sesungguhnya aku Allah, a'taina telah memberi kepadamu, inna a'taina telah memberi kepadamu Muhammad al-kautsaru, berbagai macam kenikmatan. Berbagai itu kan banyak, maka konsekuensinya setelah kita dikasih kenikmatan begitu banyak itu apa? Fasholli li rabbika wanhar, fasholli, maka sholatlah, kemudian berkorbanlah. Ini berkorban sebentar lagi ini. Yang ketiga tadi, anishkurli wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu bersyukurlah. Faman syakarallah walam yashkur walidaih, barang siapa bersyukur kepada Allah tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yakbal minhu, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada orang tua, yang berani kepada kedua orang tua, pasti hidupnya itu kalang kabut, tidak berkah, sulit. Jangankan mempunyai uang begitu banyak, untuk makan sehari-hari pun akan sulit. Bisa dilihat di tengah-tengah kita, karena itu azab Allah Subhanahu wa taala. Okay. Walidza qala Allahu ridha qala sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadirin rahimakumullah, sedikit, okay, sedikit untuk sebagai tambahan. Di dalam Ashrul Awwal, insya Allah bulan depan ini, ya, kita sudah memasuki 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Okay. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wa ma qala al-anbiya'u qabli fi hadzal ayyamil asyrati. Okay. Utama-utamanya bacaan yang telah saya baca dan dibaca para nabi-nabi terdahulu di 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, di dalam, karena kita mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berat, ambil kita yang tanggal 8, yaitu namanya Yaumut Tarwiyah. Man shoma yaumut tarwiyah aqahu Allah taala thawaba sabr Ayyub alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa sunnah pada hari tarwiyah atau puasa wajib qadha pada hari itu, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala kesabarannya Nabi Ayyub alaihissalam ketika menghadapi bala ujian dari Allah berupa sakit. Ya. Kemudian pada tanggal 9-nya, ya, inna fil jannati kusuran min durrin wa yaqut wa zabarjud wa dhahaba fiddata. Qultu ya Rasulullah liman hiya, kata Sayyidatuna Aisyah. Rasul menjawab, qala liman shoma yaum Arafah, yaitu besok di dalam surga itu terdapat bangunan terbuat dari mutiara, yaqut, zabarjud, emas dan perak. Sayyidatuna Aisyah berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Ya, Rasul menjawab, gedung tersebut disediakan untuk orang-orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, mangkana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa dikaruniai pada saat tanggal 10 Dzulhijjah itu rezeki yang lebih, rezeki yang banyak, mampu untuk berkorban, tapi dia enggan atau tidak mau berkorban, maka kata Rasul, maka mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Maka sebaik-baik
amalan-amalan di dalam asyrul awal min Dzulhijjah itu iraqatud dam, mengalirkan darah, darah kurban. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten rada anu sedhik nggih sampai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, mahal qudri untha wa dzakar. Allahumma hdina ya Allah wa hdi man hadara fi hadzal masjid bihudaka waj'alna wa iyyahum mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina wa iyyahum waliyan siwak wa la taj'alna wa iyyahum mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahsin ya Allah aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al ya Allah, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.